Kembali selamat siang, 107,7 FM, Jala Seva Jaya Maheswara Samudra. Program Selenius hadir kembali di tengah ruang dengar Anda tentunya di edisi hari ini, Senin 20 April 2026. Mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat semua dan siap melaksanakan aktivitas kita kembali di hari Senin ini. Dan pastinya Jajamar Selenius hari ini sudah hadir narasumber kita dari Lembaga Kedokteran Gigi RE Marta Dinata, di mana hari ini sudah hadir Letkol Kesehatan Dr. Gigi Slamet Riyadi, SPBMM Magister Manajemen ya, di mana beliau sehari-hari sebagai Kabak Bedah Mulut Maxfa RSGM Ladogi TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata, panjang sekali. Dan yang jelas hari ini Jajamars kita akan berbincang-bincang di hari ini tentang pemasangan implan gigi. Barangkali mungkin Jajamars kita ingin tahu seperti apa sih pemasangan implan ini, apa yang maksud dengan implan dan bla 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 bla. Nah, kita berkenalan dulu dengan dokter kita hari ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Iin Iya, dan gimana? semua pendengar JJM yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, terima kasih atas kehadirannya bersama di Radio Jala Seva Jaya Mahi. Perjalanan dari Ladogi ke sini biasanya nih dokter, biasanya lumayan macet ya hari Senin ya. Tapi mungkin berangkatnya lebih pagi biar nggak macet gitu. Betul. Baik. Dan hari ini Jajamers narasumber kita nanti kita akan berbincang-bincang tentang implan gigi pastinya. Dengan narasumber kita hari ini sudah ada Dokter Slamet Riyadi, begitu ya dokter ya? Siap. Mungkin lebih familiar hari-harinya dipanggil Dokter Slamet Riyadi. Dokter Slamet. Dokter Slamet. Biar selamat. Cuma pahlawan. Ya, baik Jajamers dan dokter, kita langsung aja bincang-bincang kita hari ini. Dan Jajamers juga ingin tahu seperti apa sih implan begitu, tapi awal mulai kita pertanyaan bagaimana sih yang dimaksud dengan implan itu? Monggo. Oke, terima kasih pendengar setia Radio JJM yang saya hormati. Bahwasannya ini kami mengambil tema tentang implan gigi untuk prajurit TNI itu dalam kaitannya peningkatan status kesehatan. Di mana dalam kesiapan tugas operasional, baik di medan tempur ataupun tidak di medan tempur, kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting sekali buat prajurit TNI karena dengan kesiapan gigi dan mulut yang baik, tentunya kesehatan fisiknya juga baik dan tentunya juga kesiapan operasional juga akan baik. Dalam kaitannya itu, salah satu bentuk dinamika yang sering dalam medan penugasan akibat kecelakaan atau trauma sehingga timbul suatu perubahan status kesehatan dari seorang prajurit, di mana status kesehatan itu akan menurunkan performa juga buat orang prajurit. Oleh karenanya salah satunya adalah yaitu kehilangan gigi. Nah, kehilangan gigi, di mana kehilangan gigi ini akan menurunkan salah satunya ya Mbak In, kepercayaan diri. Performanya juga akan menurun. Padahal tentara itu harus tampil baik-baik di depan pasukan ataupun di belakang pasukan, harus tampil yang terbaik. Oleh karena itu, implan gigi ini sangat membantu. Jadi, implan gigi ini adalah suatu bentuk struktur pengganti gigi, di mana kita akan menanamkan akar gigi buatan yang berupa logam titanium ke dalam tulang rahang. Nah, implan gigi ini bersifat lebih stabil, lebih estetik, dan dapat membantu proses pengunyahan atau mastikasi bagi pasien yang memiliki implan gigi tersebut. Sehingga penggantian gigi ini seperti gigi asli, Mbak In, seperti gigi asli, dan akan meningkatkan status kesehatan. Misalnya pada prajurit TNI yang akan dalam penugasan, dengan kehilangan misalnya trauma pada gigi depan hilang, misal mau ikut pendidikan, dengan adanya implan gigi, dari status yang tadinya status 3 atau 4 akan berubah menjadi status kesehatan 1. Karena implan gigi ini menurut Perkasal itu merupakan diperbolehkan dan memiliki status kesehatan 1 kalau sudah memiliki implan gigi atau gigi cekat. Dalam hal ini gigi cekat di anterior kalau ada kehilangan gigi di anterior. Jadi para pendengar, dengan adanya implan gigi ini
tentunya status kesehatan prajurit TNI akan lebih meningkat. Iya. Begitu. Baik. Jadi ini semacam penampilan dulu, karena kan tentara itu yang penting yang awal-awal adalah penampilan. Harus Betul. gagah, di samping Gagah. gagah tentunya gigi juga harus bagus. Iya. Gak mungkin kalau udah gagah terus giginya ompong gitu ya. Jadi mengurangi performa. Iya, penilaian kurang berarti Siap. gitu ya. Nah, kalau pemasangan implan ini kira-kira ada nggak sih indikasi atau kontradiksinya, dokter? Oh iya, tentunya dalam setiap penanaman ke dalam tubuh manusia, Iya. baik implan gigi atau implan dalam bentuk plat misalnya tulang, itu ada indikasi dan kontraindikasi. Pada implan gigi ini tentunya indikasi itu yang dianjurkan. Jadi pasien-pasien yang kehilangan satu gigi atau lebih bisa menggunakan gigi, atau kehilangan gigi yang full bisa juga menggunakan implan gigi. Begitu. Kemudian memiliki status kesehatan yang baik, kondisi sistemik yang baik, itu indikasinya. Sedangkan kontraindikasinya yang tidak boleh, yaitu pada pasien-pasien dengan memiliki sistemik berat, seperti diabetes yang tidak terkontrol, kemudian punya kelainan perdarahan, hematopankologi, darah yang sulit berhenti, kemudian yang pada pasien memiliki kebiasaan yang kurang baik, seperti perokok. Nah, ini kalau pasien pendengar JJM yang merokok, terus kehilangan satu gigi anterior atau kehilangan gigi yang mengurangi performa, sebaiknya untuk rokoknya dihentikan kalau mau masang implan, karena rokok ini akan mengganggu proses penyembuhan dan kegagalan pada implan. Jadi itu kontraindikasi yang sangat mutlak adalah perokok. Oke. Berarti untuk yang yang diabetes dan perokok memang tidak boleh ya? Ya, diabetes tapi kalau terkontrol masih bisa. Masih bisa. Kita bisa terkontrol, diobatin, ke dokter secara rutin, itu enggak akan. Nah, ini penggunaan implan ini kalau mungkin 1 atau 2 oke lah begitu. Tadi dokter menyampaikan kalau semuanya memang bisa diimplan atau bagaimana ini? Iya, betul. Mbak, ini pertanyaan yang bagus ya, karena ada yang implan gigi bisa digunakan nggak sih untuk semua? Bisa. Pada pasien full kita gunakan, tidak semuanya kita pasang. 28 misalnya hilang, semuanya dipasang dulu. Tidak, misalnya rahang atasnya kita pasang hanya sebagai pegangan atau sebagai penjangkar ya, jangkar lagi nih angkatan laut ya. Sebagai pegangan, yaitu misalnya 4 implan sebagai penjangkar. Kemudian dia merangkai untuk gigi yang selanjutnya. 4 implan, kemudian untuk gigi bawah pun bisa gunakan 4 implan dengan merangkai gigi-gigi selanjutnya. Jadi 28 atas bawah itu kita bisa akomodir dengan hanya 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah, hanya 4 implan. Jadi tidak semua 28 implan kita pasang di dalam mulut gitu. Jadi paling banyak 4 begitu atau bagaimana? Bisa yang ideal maksimal 4 sampai 5. 4 sampai 5, 5 atas 5 bawah begitu. Ya, betul. 4 sampai 5. Nah, ini prosedur penata laksanaan ini seperti apa, dokter nih? Oke, mungkin beberapa pendengar yang sudah menggunakan pasang implan tentunya ke dokter itu sudah pernah ya ada pengalaman. Jadi ada beberapa prosedur secara medis, bahwasanya yang pertama adalah tentunya kita melakukan tindakan evaluasi sistemik, pemeriksaan persiapan sistem tubuh kita. Misalnya kondisi tubuh kita periksa melalui kondisi rahangnya, kita periksa dengan foto ronsen panoramik atau CBCT. Kemudian pemeriksaan tubuhnya, apakah ada diabetes atau tidak, kita melakukan cek lab. Apakah ada kondisi gula yang sangat tinggi? Kalau ada, kita upayakan untuk dikontrol dan diobati. Kemudian setelah persiapan pemeriksaan, kemudian kita lakukan dengan tentunya persiapan pada pasien itu, yaitu pencetakan. Kemudian setelah dilakukan pencetakan, dokter tentunya akan melakukan desain yang cocok untuk gigi ini, disesuaikan dengan kondisi tulang, jumlah gigi yang hilang, dan ketebalan dari rahang tersebut. Kalau memang tebal,
disesuaikan dengan ukurannya. Nah, itu akan menghasilkan suatu implan yang ideal. Setelah pencocokan dengan gigi pasien, dengan kondisi pasien, tentunya kita melakukan prosedur tindakan bedah. Prosedur tindakan bedah di Ladogi Airmata Dinata kita memiliki namanya implan center, implan center. Jadi khusus pemasangan implan, Ladogi sudah membuat suatu pusat implan. Maunya implan bentuk-bentuk apa? Misalnya mau yang merek Korea atau merek, ada semua di situ. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien, kondisi tulangnya. Ladogi Airmata Dinata akan melakukan pemasangan tindakan bedah. Tindakan bedah ini dilakukan oleh mungkin spesialis-spesialis yang sudah berpengalaman, seperti spesialis bedah mulut atau spesialis periodonti, juga bisa oleh dokter gigi yang sudah dilakukan pelatihan. Itu di Ladogi juga ada pelatihannya. Setelah lakukan tindakan bedah, kemudian kita lakukan oseointegrasi. Jadi setelah dipasang implan masuk, kita ada waktu tunggu, waktu tunggunya itu selama 3 bulan. 3 bulan itu adalah untuk penyatuan antara tulang dengan implan yang kita tanam, namanya oseointegrasi. Nah, setelah oseointegrasi 3 bulan, pasien datang kembali untuk dilakukan pemasangan healing abutment, yang kemudian dilakukan pencetakan. Nah, pencetakan ini adalah untuk menghasilkan bentuk mahkota gigi yang sesuai dengan tempat atau kehilangan giginya berapa. Nah, dari situ setelah pencetakan baru sementasi atau pemasangan mahkota gigi. Selesai deh itu pemasangan. Jadi mulai persiapan, tindakan bedah, menunggu oseointegrasi, kemudian pemasangan mahkota. Nah, nggak sampai selesai di situ. Pemasangan implan ini, kunjungan berikutnya adalah perawatan rutin. Baik pemanggilan 1 bulan, 2 bulan, setelah itu selesai deh. Sudah selesai dan pasien bisa digunakan untuk sepanjang, kalau misalnya home care-nya baik, bisa digunakan seumur hidup tuh, bisa sampai ya kita wafat pun bisa masih ada implannya, kalau kita bisa mengontrol dengan baik. Kira-kira pemasangan implannya sakit nggak sih, Dok? Karena kalau saya lihat prosesnya tadi itu mulai dari awal begitu ya, istilahnya mulai dari pendaftaran, pengecekan, pemeriksaan dan lain sampai 3 bulan dan seterusnya nih. Nah, pada saat pemasangan implan nih kira-kira sakit nggak sih? Ya, itu yang banyak pertanyaan dari masyarakat ya. Karena gigi itu kayaknya sayangnya menakutkan ya. Sakit nggak sih? Sakit baru ke dokter gigi. Nah, dalam pemasangan implan ini kalau nyeri itu memang suatu hal yang berarti respon tubuh terhadap trauma, saraf yang kita punya itu bagus kalau ada respon nyeri. Namun nyeri itu kan hal-hal yang normal di tubuh manusia kan. Kalau ada trauma mesti ada nyeri. Tapi kita eliminir sebelumnya dengan anestesi. Jadi kalau relatif ya, kalau untuk nyeri, ada yang tidak merasakan juga nyeri tersebut. Ada yang nyeri, ya itu masing-masing individual kalau rasa nyeri. Karena respon saraf terhadap trauma itu kan beda-beda. Karena kita lakukan penanaman logam ke dalam tulang kan ada namanya ada intervensi bedah. Jadi ya tentunya ada nyeri, Mbak In. Tapi nyeri kita eliminir dengan obat-obatan gitu. Ya. Kemudian ini kan kita lebih ke prajurit ya, lebih pemasangan implan ke prajurit. Ini mungkin saya menanyakan sedikit, seandainya mungkin orang masyarakat umum yang menggunakan implan ini kira-kira boleh mulai dari usia berapa? Oke. Pada pasien-pasien itu disarankan untuk pada usia yang sudah lengkap gigi tetapnya. Pada usia gigi lengkap tetapnya itu biasanya di atas usia 17 atau 18 tahun bisa dilakukan pemasangan implan. Dengan tumbuhnya tetap kan berarti kondisi struktur tulangnya sudah siap dan sudah stabil, sudah kuat. Ya, berarti umur 17 ke atas sudah bisa menggunakan ya. Karena kan tidak menutup kemungkinan mungkin masyarakat umum pernah kecelakaan kah atau apakah sehingga mungkin giginya ini sudah tidak bisa digunakan lagi dan mereka harus menggunakan implan begitu.
tapi mungkin kalau umur-umur segini lebih gampang begitu atau bagaimana, sama aja nih kalau dilihat dari usia pemasangan implan? Pada saat sekarang itu nutrisi sudah cukup bagus ya, Iya. jadi mempengaruhi kondisi tulang. Mhm. Jadi kita usia itu sejauh ini secara umum 17 sampai ke atas ya, tapi ada yang di bawah itu pun kondisi tulangnya kita kan foto dulu. Oke. Setelah kita lakukan foto, kita bawa kondisi kekuatan, kekokohan dan kestabilan tulang yang udah bagus, ya bisa kita laksanakan penanaman. Oke, baik Jajamer 107,7 kayaknya seru banget nih berbicara tentang implan. Tapi buat Jajamer semuanya, mungkin yang tidak bisa mendengarkan siaran kami hari ini di 107,7 FM, Anda juga bisa melihatnya di kanal YouTube kami di Radio JJM, dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga tekan loncengnya agar Jajamers kita tidak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya. Dokter, nanti kita sambung kembali, kita dengarkan beberapa buah lagu. Siap. Jangan kemana-mana, 107,7 FM masih bersama Iin dan juga Dokter Selamat Riyadi. Baik Jajamer 107,7 FM, Jelas Eva Jayamahe masih di kebersamaan kita di siang hari ini di program Seller News. Bersama Iin dan juga narasumber kita ada Dokter Gigi Selamat Riyadi dari Lembaga Kedokteran Gigi Angkatan Laut RE Marta Dinata. Nah, tadi kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan implan, kemudian juga seperti apa sih indikasinya dan kontradiksinya, bagaimana prosesnya. Nah, sebenarnya Dok, pemasangan implan ini bagaimana cara implan yang benar dan aman, seperti apa itu? Oh ya, terima kasih Mbak In. Ada kenapa kita menganjurkan kepada pasien untuk kalau memasang implan kepada dokter spesialis atau dokter yang sudah melalui proses pelatihan khusus, di mana sehingga menghasilkan suatu implan yang stabil, implan yang optimal untuk bisa memberikan rasa nyaman dan fungsional terhadap kepada pasien. Itu yang dimaksud dengan implan aman. Jadi implan ini dipasang banyak oleh beberapa, bahkan ada ditemukan kasus yang ditemukan oleh bukan ahlinya seperti tukang gigi memasang implan, itu yang sehingga menimbulkan dampak yang negatif, bahkan terjadinya infeksi periimplantitis dan akan merugikan buat pasien tersebut. Sehingga bagi para pendengar yang mau memasang implan, tentunya yang pertama adalah kemampuan dari operator atau dokternya itu boleh ditanyakan dong, namanya pasien juga berhak ya bertanya, seperti itu. Sehingga dengan kemampuan yang baik dan pasien juga percaya, maka akan menghasilkan suatu hasil yang baik pula untuk implannya. Nah, implan ini cukup mahal kalau tidak dipasang dengan baik, kan tentunya merugikan pasien ya, baik secara materi juga akan mengganggu juga kenyamanannya juga, fungsionalnya ya. Seperti itu. Pemasangan implan ini kira-kira pernah gagal nggak atau bagaimana begitu? Oh, Mbak In, ada tidak selalu mulus ya dalam memasang implan. Karena perhitungan itu harus benar-benar detail, baik itu ketebalan tulang, struktur tulangnya seperti apa, dan kemudian kesediaan tempatnya seperti apa yang nantinya akan dibuat suatu mahkota, sehingga ketika fungsional tentunya tidak mengganggu dan tidak bahkan setelah dilakukan penggunaan itu tidak nyaman gitu loh ya. Itu kan akan mengganggu pasien tersebut. Kegagalan itu biasanya banyak beberapa hal. Pertama yaitu ya tadi kebiasaan buruk, kedua penyakit sistemik yang dipaksakan untuk memasang, ketiga adalah pemasangannya tidak memperhitungkan baik secara prosedur ataupun secara ideal dari ukuran yang digunakan, implan yang digunakan. Oleh karenanya itu persiapan yang baik ini kayak foto ronsen, persiapan pasien itu harus benar-benar strict atau detail gitu. Baik. Kita kembali lagi ke prajurit TNI. Nah, prajurit TNI karena kan lebih ke situnya tema kita hari ini. Ini bagaimana sih sebenarnya
standar kesehatan prajurit TNI, mungkin dilihat dari tema kita di siang hari ini, Dokter. Ya, terima kasih Mbak Iin, bahwasannya prajurit TNI baik mau masuk ya calon anggota TNI ataupun yang sudah menjalankan kedinasan, tentunya membutuhkan suatu kesehatan prajurit. Salah satunya adalah kesehatan gigi dan mulut. Ini akan menunjang buat kesiapan operasional nantinya. Selain kesehatan gigi dan mulut ini akan menunjukkan performa yang tadi kalau komandannya ompong kan lucu juga gitu. Oleh karenanya itu kesehatan gigi dan mulut ini sangat penting sekali. Yang utama adalah kesehatan pada yang terkait dengan implan ini. Seandainya kita kehilangan satu gigi di gigi depan, itu akan menurunkan status kesehatan. Yang tadinya status kesehatannya lengkap giginya, di gigi depan hilang, itu akan menjadi status 4 karena dia nggak boleh prajurit TNI itu mau masuk itu status 4. Tapi kalau pada anggota prajurit itu status 3P, P-nya itu harus dilakukan perawatan. Oleh karenanya itu untuk menjadikan dia status 1 atau status kesehatan atau derajat kesehatannya menjadi 1, itu bisa dilakukan atau dibantu dengan pemasangan gigi cekat. Atau gigi cekat itu tidak dilepas. Salah satunya dengan solusinya adalah dengan tentunya pemasangan implan. Karena kalau dipasang dengan bridge misalnya, dengan merusak gigi sebelah-sebelahnya sebagai pegangan dan 3 unit gigi depan itu secara status kesehatan itu nanti status kesehatannya hanya status kesehatan 2, status 2. Tapi kalau dengan implan solusinya akan seperti pegadaian, menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah, yaitu dengan implan. Dengan implan aja bisa menjadi yang tadinya status 3P atau status 4 bisa menjadi status 1. Seperti itu. Jadi kalau misalnya prajurit kita nih menggunakan implan gitu ya di lembaga kedokteran gigi nih, ini mungkin agak sedikit pertanyaan agak sedikit ke biaya begitu ya. Betul, karena memang cukup lumayan ya. Nah, ini bagaimana kalau seandainya ada prajurit kita yang ingin memasang implan di Ladogi? Ini mungkin sekalian promo juga ya. Ladogi RRI Marta Dinata ini kan lembaga yang mungkin satu-satunya yang rujukan dari berbagai fasilitas kesehatan ya buat di Angkatan Laut. Tapi di TNI itu ada namanya Lakas Kilut, Angkatan Udara. Tapi kalau di Angkatan Laut itu salah satunya lembaga kedokteran gigi. Ladogi memiliki suatu kemudahan buat prajurit TNI, yaitu bagi yang mau memasang implan, yang pertama adalah semua prajurit TNI baik anggota keluarganya diskon 50% tuh Mbak Iin. Jadi kalau melalui pengajuan ke Karungkit mau dipasang implan, apalagi prajurit ini misalnya habis kecelakaan terus ompong, bisa diskon 50% dari orang umum gitu, orang yang biasanya. Nah, yang kedua juga gratis, ada free, karena lembaga kedokteran gigi ini memiliki suatu media di mana ada pelatihan bagi dokter gigi di seluruh Indonesia yang mau ahli implan atau mau masang implan itu diberi pelatihan khusus di Ladogi. Dalam setahun bisa mengadakan 3-4 kali pelatihan. Nah, setiap pelatihan itu membutuhkan probandus atau pasien lah ya. Pasien untuk dipasang implan. Nah, pasien yang dipasang implan ini free atau gratis. Sehingga kalau prajurit TNI sesuai syaratnya sudah diseleksi dulu daftar saja, karena memang gratis. Lumayan kan dalam 1 tahun bisa membutuhkan minimal ya 30-40 orang itu untuk pelatihannya. Gitu. Jadi bisa gratis. Lumayan ya. Jadi buat prajurit kita yang mungkin secara mandiri belum bisa begitu ya, belum bisa memasang implan. Jadi dari Ladogi pas kebetulan memang setahun ada 3 kali pelatihan ya. 3 kali pelatihan, dan ini membutuhkan setiap kali latihan membutuhkan sekitar maksimal 20 pasien, bahkan tergantung dokter gigi yang ikut. Biasa tertarik semua karena dokter gigi di luar sana tertarik dong. Implan kan lumayan nih cuannya gitu. Iya betul, lumayan mahal. Jadi dengan adanya pelatihan ini mereka bisa mengikuti. Bisa menambah skill juga kan. Buat dokter gigi Angkatan Laut juga diberi
kesempatan juga, Iya, Mbak Yeni. karena memang dokter-dokter yang mengadakan latihan ini tidak hanya dari dokter militer, tapi dari luar juga Dari nih. luar juga. Oh, Ya. keren banget emang Dibuka Ladogi. pendaftaran. Soalnya setahu saya juga nih Ladogi, jangankan militer dan keluarganya, Ya. artis pun pada ke situ. Amin, Iya, amin. Mudah-mudahan iya, selalu berlanjut ya. Ini kan kebanggaan buat Angkatan Laut juga ya. iya, betul. Dan yang pastinya Jajamers kita sampaikan kembali memang Lembaga Kedokteran Gigi Angkatan Laut RI Marta Dinata ini di samping untuk prajurit kita dan keluarganya dibuka juga untuk masyarakat umum ya dok ya. Untuk masyarakat Untuk umum. masyarakat umum. Dan buat prajurit kita yang mungkin akan memasang implan dapat diskon 50%. Iya, Nah, 50%. jadi tidak penuh ya karena memang ini adalah rumah sakit kita. Rumah sakit. Kita ya, Lembaga Kedokteran Gigi Angkatan Laut. Baik, dokter mungkin di akhir pertanyaan kita hari ini ada hal-hal lain yang mungkin dokter sampaikan terkait dengan tema kita hari ini tentang pemasangan implan ini. Siap. Terima kasih. Mungkin ini bahwasanya kami sebagai dokter gigi TNI Angkatan Laut merasa bangga kalau dipercaya oleh tentunya prajurit TNI AL untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat semua prajurit TNI AL tentunya. Dan yang kedua, Landaguerre Martinata ini bukan hanya untuk prajurit TNI, tapi untuk keluarganya juga dan semaksimal mungkin bisa diupayakan. Karena di sini Landaguerre Martinata juga siap 24 jam. Jika ada keluhan terkait masalah gigi dan mulut, 24 jam karena ada sistem jaga di sana. Dan juga sudah dibuka kamar operasi. Kamar operasi jika ada anggota prajurit TNI yang memiliki gigi impaksi buat persiapan masuk TNI, gigi impaksi ya, gigi terpendam itu kan. Bisa dilakukan di kamar operasi. Jadi di sana ada kamar operasi yang khusus gigi dan mulut. Jadi tidak bercampur dengan penyakit lain, Jadi khusus gigi dan mulut, ada ruang rawat inapnya. Dan lebih lebih spesial dan lebih khusus. Kemudian yang terakhir adalah mungkin ini amanat dari pimpinan bahwasanya mohon dapatnya prajurit TNI memaksimalkan bahwasanya Ladogi ini digunakan untuk sebaik-baiknya untuk prajurit TNI sehingga tentunya jika memiliki keluhan terhadap gigi dan mulut bisa ke Ladogi RI Marta Dinata untuk memberikan suatu pelayanan terkait masalah gigi dan mulut buat prajurit TNI AL, TNI dan semua keluarganya. Gitu. Baik. Dan Jajamar 107,7 FM, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Dr. Regi Slamet Riyadi, di mana sehari-hari beliau bekerja di Lembaga Kedokteran Gigi RE Marta Dinata TNI Angkatan Laut. Untas sudah kebersamaan kita di program Seller News. Terima kasih dokter atas kebersamaan dan kehadirannya di Radio Jalasepa Jayamahe. Semoga bermanfaat. Baik. Baik Jajamers, harus kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini. Ingin harus undur diri. Salam Jalasepa Jayamahe, justru di laut kita jaya.